Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali di channel Petani Nusantara. Pada kesempatan siang hari ini, tepatnya tanggal 10 Februari 2022, saya lagi mengunjungi lahan salah satu kelompok tani di daerah kami, yaitu kelompok tani Pesona Mansapa, di mana lahan tersebut dikelola oleh salah satu anggotanya, yaitu Bapak Mengunju. Dan seperti pada postingan pertama dan kedua, telah dilakukan secara detail cara pengolahan lahan, pemupukan dasar sampai dengan pembuatan bedengan. Nah, sahabat tani, kita lanjut bagaimana teknik cara pemasangan mulsa yang baik dan benar. Pada proses pemasangan mulsa, sahabat tani, ini mempunyai manfaat yang sangat banyak. Di antaranya adalah mencegah munculnya gulma, dan manfaat yang kedua, melindungi tanah dari erosi, dan tak kalah pentingnya yaitu menjaga kelembapan tanah. Nah, sahabat tani, sebelum dilakukan pemasangan mulsa plastik, yang perlu kita lakukan adalah mengikuti langkah-langkah agar hasilnya bisa maksimal. Nah, yang pertama sahabat tani yang kita perlu lakukan yaitu meratakan permukaan bedengan, dan kita usahakan supaya bedengan tersebut bersih dari ranting dan rumput-rumputan. Dan yang kedua, kita menyiapkan mulsa plastik sepanjang bedengan dengan ukuran sekitar 1,5 meter. Dan pemasangan mulsa harus dilakukan pada siang hari sahabat tani, karena apabila kita lakukan sebelum terik matahari, nanti plastik mulsa tersebut kurang elastis sahabat tani. Dan pada lahan tersebut ada dua versi sahabat tani yang dilakukan, yaitu dengan menggunakan mulsa bekas pakai atau bekas penanaman sebelumnya. Dan yang kedua, langkah yang kita lakukan sahabat tani yaitu memastikan mulsa plastik tersebut berada pada posisi yang sebenarnya, yaitu bagian hitam menghadap ke media tanah dan dipastikan berada pada tengah bedengan. Dan yang kelima, kita membentangkan mulsa harus sesuai dengan ukuran bedengan dan dijepit dengan menggunakan batang bambu yang telah dibelah. Dan tahap selanjutnya, penjepitan mulsa diusahakan pada bagian pojok dulu, kemudian dijepit pada sisi pojok mulsa dengan bambu, kemudian kita pindah ke ujung pojok berikutnya. Penarikan mulsa jangan sampai kendor, dipastikan kencang, baru kita melakukan penguncian menggunakan patok bambu pada setiap sisi mulsa. Dan langkah yang ke-8 sahabat tani yaitu kita melakukan pelubangan mulsa secara manual dengan menggunakan arang kayu ataupun alat pelubang mulsa. Dan yang kita saksikan ini sahabat tani, ini mulsa bekas, jadi sudah ada bekas pelubang mulsa atau lubang tanam. Dan pada siang hari ini sahabat tani akan dilakukan pemasangan mulsa yang baru. Nah, seperti yang kita saksikan kali ini sahabat tani, proses pemasangan mulsa seperti ini. Yang pertama sahabat tani, kita menyiapkan dulu mulsa plastik, dan kemudian kita bentangkan mulsa tersebut dari ujung pertama ke pojok berikutnya. Kemudian kita pasang mulsa plastik tersebut dengan memasang dulu pada pojok
pertama dengan pojok yang kedua. Nah, setelah itu sahabat tani, kita kencangkan mulsa tersebut agar bisa terpasang dengan bagus untuk pelubangan mulsa nantinya. Nah, kita saksikan sahabat tani, teman saya ini sedang melakukan pemasangan mulsa pada pojok pertama dengan belahan bambu dengan cara dijepit pada ujung masing-masing bedengan ini. Nah, setelah itu sahabat tani dilakukan penimbunan pada pojok mulsa ini agar bisa kuat. Nah, setelah itu sahabat tani, setelah selesai pada ujung pertama ini, akan dilanjutkan lagi pada pojok berikutnya yang bagian sebelah sana sahabat tani. Nah, setelah itu akan dilakukan penjepitan mulsa pada bagian samping dari bedengan ini. Dan lahan tersebut sahabat tani akan dipasangi semua mulsa mulai dari tempat ini sampai ujung sana sahabat tani. Dan seperti yang saya jelaskan tadi bahwa pada ujung sebelah sana sudah dilakukan pemasangan mulsa, tetapi dengan menggunakan mulsa yang sudah pernah dipakai pada penanaman sebelumnya. Dan yang bagian sana sahabat tani sudah dilakukan pelubangan mulsa. Nah, kali ini sahabat tani, lahan tersebut atau bedengan ini sementara dilakukan pemasangan mulsa atau penyimpanan mulsa oleh teman saya ini. Nah, seperti ini sahabat tani prosesnya. Mulsa tersebut ditarik pertama kali sampai pada ujung sebelah sana atau sesuai dengan ukuran bedengan. Nah, setelah dilakukan penarikan mulsa tersebut, harus mempersiapkan jepitan bambu atau pasak bambu agar pada saat telah dilakukan penarikan mulsa dengan kencang, pada ujung tersebut langsung dilakukan penguncian dengan cara penjepitan, dan pada ujung sebelah sana nanti akan ditimbun pada setiap pojok dari bedengan ini. Nah, mulsa tersebut ditarik sampai pada ujung bedengan sahabat tani. Kemudian mulsa tersebut kita buka seluas dengan ukuran bedengan ini. Nah, kemudian dilakukan pemasangan pasak dan dikunci agar tidak diterpa angin. Nah, pada bagian sebelah sini sahabat tani sudah dilakukan penguncian pada pojok sebelah sini, dan nanti setelah selesai pada pojok yang ujung ini akan dilanjutkan pada pojok sebelah sana sahabat tani. Nah, setelah pemasangan pojok ini Pak, langkah selanjutnya Pak apa yang dilakukan lagi?
mulsa ini ditarik lagi Pak ya? Ini tinggal direnggangkan aja, direnggangkan terus pasang pasak di ujung sebelah sana. Oh, pasang pasak lagi Pak yang ujung terakhir ya? Iya. Nah sahabat tani, begini prosesnya penarikan mulsa yang benar dan tepat. Dan pemasangan mulsa ini sahabat tani kita perlu ketahui, ini hanya dilakukan oleh satu orang saja, jadi tanpa ada bantuan. Nah begini sahabat tani caranya untuk pemasangan mulsa dengan satu orang tanpa bantuan. Ujung yang pertama sahabat tani kita lakukan penguncian terlebih dahulu, kemudian dilakukan pada ujung berikutnya, kemudian dilakukan penimbunan pada ujung tersebut agar tidak kendor. Nampak setelah pemasangan penguncian pada kedua ujung ini, langkah selanjutnya Pak apa? Melakukan penjepitan pada bagian samping ya? Ya, tinggal perhatian bagian samping. Oh ya, yang bagian-bagian Pak ya. Nah ini sahabat tani, alat penjepitnya dari bambu yang telah dibelah-belah. Dan selanjutnya akan dilakukan penjepitan mulsa pada samping piringan ini.
selesai samping kiri, kita lanjutkan yang samping kanan. Rencana pelobangan mulsa Pak, waktunya kapan dilakukan Pak? Kalau lubangan mulsa nanti selesai terpasang mulsanya baru kita buatkan lubang. Oh berarti diselesaikan dulu Pak pemasangan mulsa semua ya? Oh iya. Oke sahabat tani, sekian dulu video dari saya. Apabila video ini bermanfaat bagi sahabat tani dan memberikan inspirasi bagi kita semua, mohon dukungannya dengan cara di like, subscribe, dan di share ke sahabat yang lain agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Terima kasih.